Halo teman-teman, apa kabar? Seneng banget nih bisa ngobrol lagi sama kalian. Malam ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama kita semua, yaitu soal melayani. Mungkin pas dengar kata itu, macam-macam ya yang kebayang. Tapi malam ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng dari sudut pandang yang baru. Bukan sebagai sebuah tugas, tapi sebagai gaya hidup. Nah, sebelum kita jauh melangkah, saya mau ajak kita semua buat jujur-jujuran dulu deh. Coba renungin sebentar pertanyaan ini. Buat kamu pribadi, melayani itu lebih sering terasa kayak apa sih? Sesuatu yang bikin happy dan semangat? Atau justru, aduh, malah nguras tenaga? Atau mungkin dua-duanya? Kira-kira kenapa ya? Jawaban jujur kita di awal ini bakal jadi pondasi yang penting banget buat obrolan kita ke depan. Oke, yuk kita coba kupas lebih dalam lagi ya. Biar kita benar-benar ngerti nih apa maksudnya melayani sebagai gaya hidup, kita perlu kayaknya riset dulu deh definisi kita soal apa itu pelayan sejati. Bukan menurut dunia, tapi menurut standar yang bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia nih. Ayat ini tuh benar-benar ngebolak-balikin semua yang dunia ajarin ke kita ya kan. Logika dunia kan bilang, kalau mau jadi orang hebat, ya kamu harus punya kuasa, kamu harus dilayanin. Tapi Yesus datang dan bilang, tunggu dulu, nggak gitu caranya. Di dalam kerajaannya, jalan menuju kebesaran yang sejati justru ditemuin pas kita nunduk buat melayani. Ini benar-benar cara pandang yang revolusioner. Nah, ini yang seru nih. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kita bisa dapat insight yang lebih dalam lagi. Jadi ada dua kata Yunani buat pelayan. Pertama, diakonos. Ini tuh bayangin aja deh, kayak pelayan restoran yang aktif banget ngelayanin kita. Ini pelayanan yang kelihatan, yang praktis, dan ini jalan menuju kebesaran. Tapi ada satu level lagi yang lebih dalam, yaitu doulos. Nah, ini artinya hamba yang, wow, hidupnya itu udah 100% buat tuannya. Udah nggak ada agenda pribadi sama sekali. Jadi ini bukan lagi soal apa yang kita kerjain, tapi udah jadi soal siapa diri kita. Nah, karena cara pandang yang kebalik ini, sering banget muncul mitos-mitos aneh soal pelayanan. Mitos pertama, melayani itu buat orang yang lemar, yang nggak punya ambisi. Wah, salah total. Justru butuh kekuatan karakter yang luar biasa loh buat bisa mikirin orang lain lebih dulu daripada diri sendiri. Terus mitos kedua, melayani itu kan tugasnya pendeta atau staf gereja aja. Keliru banget. Firman Tuhan di 1 Petrus itu jelas banget. Setiap kita, kamu dan saya, kita semua dikasih karunia khusus buat dipakai melayani. Gak ada yang terkecuali? Oke, jadi kalau melayani itu buat kita semua, dan ternyata butuh kekuatan, terus apa dong yang harusnya jadi motivasi kita? Kenapa sih kita perlu melayani? Yuk kita lihat 4 alasan mendasar yang bisa ngubah cara kita mandang pelayanan, dari yang tadinya beban jadi sebuah kehormatan. 4 alasan ini tuh nyambung banget satu sama lain. Pertama, ya, kita melayani karena kita pengen jadi makin mirip sama Kristus kan? Kedua, karena cinta itu butuh aksi nyata, bukan cuma kata-kata doang. Ketiga, kita melayani karena Tuhan itu nggak asal-asalan loh, kasih kita talenta unik. Dan yang terakhir, nah ini yang sering kita lupa dan nanti kita bakal bahas lebih dalam, karena justru di dalam pelayanan itulah kita nemuin sukacita yang sejati. Jadi, alasan pertama dan ini yang paling fundamental sebetulnya adalah karena melayani itu inti dari karakter Kristus sendiri. Dia nunjukin kalau pemimpin sejati itu bukan soal punya kuasa, tapi soal pengorbanan dan pelayanan. Ini standar tertinggi yang dia kasih buat kita. Pasti kita semua udah sering banget ya dengar kalimat dari Yesus ini. Tapi coba deh kita jujur, seberapa sering kita bener-bener ngerasain ini? Dunia di sekeliling kita tuh kayak teriak-teriak terus, bilang kalau bahagia itu datangnya dari menerima, dari punya banyak barang. Tapi Yesus nawarin resep yang 180 derajat beda. Sukacita yang paling dalam justru kita temuin pas kita memberi. Dan ini yang keren banget. Ternyata konsep spiritual ini dapat dukungan penuh dari sains modern. Sebuah studi dari Universitas Oregon pakai MRI scan buat ngeliat apa yang terjadi di otak kita pas kita memberi. Hasilnya, bagian otak yang aktif itu persis sama dengan bagian yang nyala pas kita makan makanan enak atau lagi jatuh cinta.
Artinya, secara biologis, kita itu memang dirancang untuk merasa bahagia saat memberi. Ini bukan sekedar anjuran, tapi udah ada di dalam diri kita. Dan efeknya nyata banget. Ada studi besar yang nunjukin kalau para pensiunan yang jadi relawan cuma 2 jam aja seminggu, itu bahkan lebih singkat dari nonton satu film loh. Ternyata punya kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih baik. Bahkan, angka harapan hidup mereka lebih tinggi. Cuma 2 jam seminggu bisa mengubah segalanya. Nah, penemuan ini tuh kayak ngerekap apa yang udah ditulis ribuan tahun lalu di kitab Amsal. Hati yang gembira yang kita dapat dari melayani dan memberi itu benar-benar jadi obat yang manjur buat tubuh dan jiwa kita. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Melayani itu bukan cuma memberkati orang lain, tapi juga nyembuhin dan nyehatin diri kita sendiri. Alasan berikutnya, pelayanan itu adalah bahasa kasih yang paling nyata. Ngomong aku peduli itu gampang ya kan? Tapi menunjukkannya lewat tindakan, itulah yang mengubah perasaan jadi sesuatu yang benar-benar bisa dirasain. Kasih tanpa tindakan itu cuma omong kosong. Oke, kita udah tahu definisinya, motivasinya juga udah dapet. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya melayani dengan benar? Karena ternyata nih, cara kita melayani itu sama pentingnya dengan fakta bahwa kita melayani. Ada seninya, supaya pelayanan kita itu benar-benar ngena dan nggak bikin kita malah jadi capek sendiri. Nah, ini prinsip nomor 1 yang paling penting dan nggak bisa ditawar. Kita nggak bisa ngasih apa yang nggak kita punya. Coba bayangin deh, kita mau nuang air dari teko yang kosong. Ya, nggak bakal ada yang keluar kan? Pelayanan yang sehat, yang benar-benar berdampak, itu selalu datang dari hati yang penuh, yang meluap karena diisi dulu sama Tuhan. Kalau kita paksain terus memberi dari kekosongan, wah ujung-ujungnya pasti cuma capek, lelah, dan malah jadi pahit hati. Berikutnya, kenali karuniamu. Tuhan itu nggak nyiptain kita kayak barang cetakan pabrik yang semuanya sama. Masing-masing kita itu unik, komplit dengan karunia yang spesifik. Ada nih yang jago banget ngomong, ngajar. Ada juga yang tangannya terampil banget buat hal-hal praktis. Ada juga yang dikasih karunia buat memimpin. Coba deh renungin sebentar. Kamu tuh ngerasa paling hidup di area mana sih waktu ngerjain sesuatu buat orang lain? Nah, ini nyambung banget. Kenapa sih penting banget kenal karunia kita? Karena, dengerin ini baik-baik, tragedi terbesar dalam hidup itu adalah saat kita melakukan hal yang benar di tempat yang salah. Niat kita baik, hati kita tulus melayani, tapi kita ngerjainnya di area yang bukan panggilan kita. Ini bukan cuma bikin pelayanan kita jadi nggak maksimal, tapi juga bisa bikin kita frustrasi dan akhirnya burn out. Jadi temukan jalurmu, temukan tempat di mana karuniamu itu bisa bersinar paling terang. Dan yang terakhir, melayani dengan benar itu artinya kita harus punya batasan yang sehat. Coba deh kita lihat teladan terbaik kita, Yesus sendiri. Dia itu anak Allah, tapi dia rutin loh ngambil waktu buat menyendiri, buat nge-charge baterai rohaninya. Jadi ngerawat diri sendiri, istirahat yang cukup, itu bukan egois ya teman-teman. Itu justru sebuah keharusan, biar kita punya energi buat melayani dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, ini dia 5 kuncinya. Pertama, pastikan kita melayani dari kepenuhan. Kedua, lakukan dengan rendah hati, bukan buat cari pujian. Ketiga, layani sesuai karunia yang kita punya. Keempat, lakukan dengan konsisten, jangan cuma pas lagi mood aja. Dan yang kelima, ini juga penting banget, jaga batasan yang sehat biar kita nggak burn out. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, kita sampai di kesimpulan yang paling penting nih. Sebuah pergeseran total soal identitas. Ini bukan lagi soal mengerjakan pelayanan sebagai salah satu agenda di hidup kita, tapi ini soal menjadi seorang pelayan. Nah, inilah identitas baru kita. Pelayanan sejati itu bukan acara setahun sekali atau proyek mingguan. Ini adalah gaya hidup, sebuah cara berpikir yang otomatis nanya, gimana ya caranya hari ini gue bisa jadi berkat buat orang di sekitar? Dan semua ini ngalirnya bukan karena kewajiban atau biar dilihat orang, tapi murni karena kita sadar siapa diri kita. Orang-orang yang udah lebih dulu dilayani dan dikasih tanpa syarat sama Kristus. Jadi, mari kita buat ini jadi nyata. Sambil kita tutup sesi ini, coba deh pikirin, apa sih talenta unik Anda? Mungkin itu kemampuan mendengarkan, jago masak, atau pinter bikin orang ketawa. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa pakai satu aja karunia itu untuk melayani seseorang di sekitar Anda minggu ini?
Itulah langkah pertama menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna.